حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur kita alhamdulillah di mana kita saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan
untuk bisa berjumpa di tahun yang baru ini, tahun 2023 Miladiyah. Semoga insyaallah di awal tahun ini kita bisa bersama-sama bertekad, berniat menanamkan di dalam hati kita untuk kita bisa bersama-sama nanti ke depan memperbaiki segala apa-apa yang kurang dalam diri kita. Yang mungkin dulu ibadah kita masih kurang, solat kita maaf masih belum sempurna. InsyaAllah kita bersama-sama berniat di tahun depan, tahun ini 2023 kita bisa memperbaiki itu. Yang tadinya mungkin akhlak kita, tingkah laku kita, baik itu dengan sesama jamaah, mungkin tetangga, keluarga kita sendiri, kalau yang tadinya mungkin masih belum baik, belum bagus, yuk di tahun ini, di awal tahun ini kita perbaiki itu semua. Mari bersama-sama sekali lagi kita niatkan di tahun ini untuk kita bisa memperbaiki diri kita, segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini amat sangat penting sekali bagi kita. Karena subhanallah, yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak kita pergunakan sekali lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak kita pergunakan untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia, maka nantinya kita sendiri yang akan menyesali. Sekali lagi, kita sendiri yang akan menyesali karena kita belum bisa mempergunakan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu, yuk mari kita bersama-sama sekali lagi menanamkan di dalam diri kita, menanam hati kita untuk kita sekali lagi memperbaiki segala kekurangan kita. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memberitahukan kepada kita, kalau kita bisa selalu mempergunakan nikmat Allah ini dengan baik, maka insyaallah Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya, jikalau kita lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, nikmat ini tidak kita pergunakan untuk kita sekali lagi mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita membuat kebaikan kepada sesama manusia, Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguhnya azabku amat sangat pedih. Maka oleh karena itu sekali lagi, sebagaimana baginda Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, jikalau kita menginginkan kehidupan kita ini ke depan, kehidupannya menjadi sukses, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dalam hadis dikatakan, an Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsihi. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada dalam diri kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga bahagia akhirat. Apa itu? Yang pertama sekali diingatkan kepada kita agar kita selalu bisa menjaga hati kita, qalban syakiran, menjadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kami katakan di awal, bagaimana atas nikmat yang telah Allah berikan ini, kita harus mensyukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Syukur bukan cuma dengan ucapan lisan saja, alhamdulillah kita berjumpa dengan tahun baru ini. Bukan cuma hanya itu saja, tapi bagaimana syukur itu harus diaplikasikan dengan perbuatan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang penting bagi kita sekali lagi. Syukur dengan perbuatan kita dan juga syukur dengan amalan-amalan kita. Qalban syakiran. Yang kedua, walisanan dzakiran, menjadikan lisan ini, lidah ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari lisan kita ini kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik,
Tadi kami katakan di awal, jikalau mungkin dahulu kita belum bisa menjaga lisan kita, masih kurang zikrullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari sekali lagi bersama-sama kita perbaiki itu semua. Mari kita jaga, pergunakan lisan ini. Jangan sampai lisan ini banyak melakukan atau banyak mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mari sekali lagi kita pergunakan lisan ini untuk bagaimana kita bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran. Tubuh badan kita terkadang walaupun kita sudah selalu olahraga sehat, tapi ada kalanya nanti kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Begitu juga dengan diri kita. Kita berharap agar diri kita, keluarga kita, jamaah kita semuanya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanannya ada saja pasti syaitan yang selalu menggoda kita, yang selalu membisikkan kepada kita. Maka oleh karena itu, sekali lagi, ketika kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mulai sekali lagi kurang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti salah satu bukti bahwasanya kita ini terpengaruh oleh syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka oleh karena itu, mari cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu mengingat Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zaujatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsiha. Yang selanjutnya ialah keluarga, istri ataupun kita juga sebagai suami. Apabila kita berada dimanapun kita berada, maka kita harus selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita di masjid kita baru taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita di luar masjid kita mulai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun kita harus menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, terutama ibadah solat kita. Jangan sampai sekali lagi solat ini kita tinggalkan. Sesibuk apapun kita di dunia ini, maka kita harus tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Karena tadi kami katakan di awal, solat ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Maka oleh karena itu, jikalau sekali lagi yang lalu kita masih jauh dari Allah, masih belum menjalankan solat kita belum bagus, yuk mari di awal tahun ini kita perbaiki itu semua. Agar apa? Agar kita semua nantinya insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa mendapatkan selalu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia akhirat, sebagaimana doa kita selalu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya insyaallah akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, yang pada akhirnya nanti insyaallah dengan niat ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون من الصلاة